Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita meneruskan lagi pengajian kita di dalam kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Hadits, fi Mustalahil Hadits. Pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan tentang al-haditsul mu'dhal. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang baru lagi, yaitu al-hadisul mursal. Hadis mursal ini termasuk hadis yang menurut saya mukhtalafun fi, banyak sekali ikhtilafnya. Ada kira-kira 3 aqwal di dalam masalah hadisul mursal. Tapi alal mu'tamad inda Syafi'iyah, inda Imam Syafi'i, wa huwal mu'awwal alaihi, yani di dalam istimbatul ahkam, di dalam usul fikih pun hadis mursal tidak dipakai hadis mursal, karena Imam Syafi'i yara anna fihi dha'fan, dan ini yang membuat, menurut saya, yang membuat mazhab Syafi'i ini berbeza dengan mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, karena al-ikhtilaf fil usul, bukan ikhtilaf di dalam, bukan perbezaan di dalam masalah-masalah yang kecil, tapi perbezaan di dalam masalah-masalah yang besar. Dan di antara perbezaan di dalam masalah yang besar, ya ini hal hadisul mursal hujjah, itu dia. Indah Syafi'iyah mu'tamad bahwasanya hadisul mursal itu laisa bi hujjah. Terus apa itu hadis mursal? Dibaca Ustaz Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-mursal bi sighati ismil maf'ul ma'khudhun min al-irsal wa huwa al-itlaq. Bikauni al-mursil أطلق الحديث ولم يقيده بجميع رواته حيث لم يسمى من أرسله عنه. Al-mursal bisigati ismil maf'ul, ma'ruf ya, arsala yursilu irsalan fahuwa mursilun wa dzaka mursal. Ma'khudun minal irsal wa huwa apa? Al-itlaq. Kenapa dikatakan dia itu kenapa hadis ini dinamakan hadis mursal? Ini di dalam mu'tamad apa ya? Mu'tamad indah ahli sunnah ya, bahkan indah ulama lughah. Lughah yang mabni ala qawaid sunnah wal jamaah harus ada antara makna dan lafaz, itu harus ada semacam munasabah. Maknanya kenapa kok makna ini dinamakan dengan lafaz ini? Ada yang namanya munasabah. Kenapa hadis semacam ini dinamakan hadis mursal? Karena rawinya itu arsal. Arsal ini melepaskan. Tidak ada tidak ada takyid, tidak disebutkan semua perawinya, akan tetapi diirsal di dalam beberapa rawinya, So tengok, ma'khudun minal irsal wa huwal itlaq. Arsala yursilu ay atlaqa yutliqu, yang maknanya melepaskan. Karena itu kan perceraian dalam bahasa Arabnya apa? Tolak, maknanya melepas. Karena di dalam pernikahan itu wa akhadtum minhunna mitsaqan ghalidha, yakni kalian itu mengambil daripada para perempuan itu mitsaq, perjanjian, tali yang sangat berat. Untuk mengurai tali itu diperlukan kata-kata tolak. Dan penguraian tali pernikahan dinamakan tolak karena tali pernikahan seperti tali biasa, tali yang hissi. Karena itu kata-kata tolak maknanya melepas. Begitu pula kata-kata apa? Irsal, maknanya melepas. Kenapa sufli qaulil mursil, kata-kata liqauni, untuk menjelaskan alaqatul munasabah bainal lafadz wal makna. Kenapa hadis ini dikatakan hadis mursal? Karena mursil itu melepaskan hadisnya dan tidak ditakyid. Apa takyid itu Ustaz Ilmi? Tidak diikat. Maksudnya ketika mursil itu menyebutkan hadisnya, perawinya itu tidak juga semua. Ada beberapa yang tidak disebutkan. Kenapa? Ya wallahu a'lam. Ya itu jangan tanya ulama hadis, mestinya Anda kena tanya orangnya sendiri. Ulama hadis hanya bisa untuk menerka-nerka saja ya. Ini ada beberapa sebab ya. Ini
sebabnya satu. Contohnya yang dijatuhkan itu dhaif karena dia malu. Atau yang dijatuhkan itu masyhur. Tapi untuk mengetahui apa maksud Haji Azmi, tidak menyebutkan secara spesifik, wah itu la ya'lamuhu illa nafsil mursil wa jahabidatul muhadditsin amsalul Bukhari wa ghairihi minal muhadditsin yani. Liqaunil mursil atlaqal haditha wa lam yuqayyidu bi jami'i ruwatihi haitsu lam yusammi man arsalahu anhu. Karena dia tidak menyebutkan, ketika dia itu menyebutkan sanad hadis, ada beberapa yang dilepaskan, dan dia tidak menyebutkan siapa. Oh, An Fateh, An Anwar, An Haji Azmi, An Habib Ali Bagir. Mustahil ya, Habib Ali Bagir ini tak jumpa dengan Haji Azmi. Ada satu orang confirm ada, ya ini bukan hanya satu orang, ya ini confirm ada wasitoh antara Haji Azmi dan Habib Ali Bagir. Ini siapa? Kenapa kok Hilmi tak sebutkan? Kenapa? Itu kan ada semacam apa ya? Ada semacam pertanyaan kan? Kenapa? Itulah yang namanya irsal. Irsal itu nau'un minal inqita'. Ustaz Hilmi. Dia nau'un minal inqita', tapi dia terputus yang khas. Dia bukan terputus mana-mana, tapi terputus yang khas. Ayo wasilah wa huwal haditsu. وهو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa itu hadisul mursal? Hadis mursal adalah hadis yang rafa'ahu tabi'i. Dari tabi'i langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tak mungkin kan dikatakan orang ini tabi'i karena dia tak jumpa Nabi. Tiba-tiba bagaimana tabi'i langsung cakap qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada satu orang ya, kita confirm antara tabi'i dan Rasul ini ada apa namanya? Ada yang tak disebutkan. Mungkin satu, Sof ya. Mungkin dua. Mungkin saya tak tahu. Yang jelas orang ini tak jumpa dengan Nabi. Oke. Setelah tabi'i itu, kemungkinan dia itu sahabat. Kemungkinan bukan sahabat. Udah ya. Kalau dia itu sahabat, perkara ini settle. Karena sahabat ini semuanya apa? Udul. Problemnya Ustadz Hilmi, kalau yang dijatuhkan ini bukan sahabat. Lah, yang dijatuhkan bukan sahabat, mungkin tabi'i lain. Jadi dari dia tabi'i, ke tabi'i lain, baru ke sahabat. Maknanya antara dia dan sahabat itu masih ada dua tabi'i. Lah iya, kalau dua tabi'i ini semuanya oke. Kalau satunya tak oke, macam mana? Semua hadisnya ini akan terpengaruh dengan apa? Akan terpengaruh dengan ketidakokean satu saja periwayatannya, karena ada potensial seperti itu dalam hadis mursal. Imam Syafi'i tak nak amiris dan mengatakan bahwasanya hadisul mursal dhaifun. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah jumpa dari tabi'i ke sahabat itu ada 7 tabi'i. Jadi tabi'i sampai ke 7, ke 8 baru sahabat. Loh, ini kan berbahaya kan Tuan Azmi kan? Berbahaya. Kalau dari tabi'i langsung sahabat, semua settle karena madzhab ahli sunnah wal jamaah anna sahabah jami'uhum udul, kabiruhum wa saghiruhum. Tidak ada kisah. Yang shagir seperti Tufail bin Wasilah, yang kabir seperti Khulafaul Arba'ah. La khilafa bainahum fil adalah. Di dalam adalah semuanya makbul. Walaupun ada beberapa sahabat yang diriwayatkan beberapa sudah tua tetap yuhadits, bahwasanya mungkin sudah sikit nyanyuk tapi tetap yuhadits. Diriwayatkan ketika dia itu dalam keadaan nyanyuk dan yuhadits, dia meriwayatkan hadis yang tidak terpengaruh dengan nyanyuknya dia. Paham Ustaz Hilmi ya? Jadi kan orang nyanyuk itu maknanya bukan semuanya nyanyuk. Ada beberapa case yang tak nyanyuk. So. Tak pernah jumpa orang-orang nyanyuk Anda. Orang pikun. Orang pikun. Tak semua, jadi pikun. Semuanya pikun. Tak macam itu, so. Ada beberapa hal yang dia itu
sangat berkesan, dia tak mungkin lupa di situ. Nah, kalau memang ada sahabat ketika sudah tua tetap meriwayatkan hadis, para ulama membawa hadis yang diriwayatkan adalah min qabil yang dia tidak lupa. Kenapa? Kalau kita ini suudon kepada sahabat, potensial kita akan suul ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti akan ada orang cakap Rasulullah itu tak pandai pilih kawan, macam itu, Sof. Tak pandai pilih kawan. Karena itu saya Said Foda pernah menulis sebuah artikel di internet mewujud ya, ini mungkin boleh saya share nanti di mana namanya, di grup ini, namanya Ihdaru Asyi'ah Laisu ala Haq. Pernah tengok itu apa jurnal itu, kecil saja, mungkin sekitar 2 atau 3 page saja, yang mana Syiah itu mengatakan bahwasanya setelah Rasulullah itu meninggal, para sahabat itu murtad illa khamsah minhum Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, wallahu alam kenapa anak kalau mau suudon, saya kalau mau suudon likaunihi farisian ya, likaunihi farisian, karena dia Farisi, karena Syiah kan Faris kan, karena dia likaunihi farisian husnudon, yakni amma ghairuhu minas sahabah khamsah, yakni wa hadhil khamsah laisa min akabiri sahabah. Jadi sahabat yang biasa-biasa, yakni ini ada semacam to'an, ada semacam tuduhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dari awal para sahabat itu macam apa ya? Mereka tak ikhlas dan tak benar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ketika apa? Ketika Rasulullah meninggal, majority apa? Majority murtad. Kan ada semacam to'an ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah itu tak pandai pilih sahabat. Karena itu mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwasanya para sahabat kulluhum udul. Mereka yang besar, mereka yang maksudnya daripada sahabat yang akabir atau yang asabir, yang hidup di zaman fitnah atau yang tak hidup di zaman fitnah, semuanya apa? Semuanya udul. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tapi kira-kira lakia sitan au sab'an minas sahabah. Beberapa muridnya Abu Hanifah ini tanya kepada Abu Hanifah, kaifa ra'aitas sahabah? Katanya Imam Abu Hanifah, kalau kalian melihat sahabah, kalian akan kira mereka itu orang-orang yang kurang sehat karena sudah tak suka dengan dunia. Macam orang-orang gila lah, macam itu. Yani dibandingkan dengan orang yang hidup pada zaman tabi'i, sahabat ini waroknya terlampau. Waroknya apa? Terlampau. Itulah hadza huwa sahabat. Kenapa? Karena itu adalah tarbiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang sekali tampak wajahnya Rasul, dia langsung akan apa namanya? Langsung akan taroba. Dibilang huwa amal yang paling banyak pahalanya setelah syahadat. Apa itu? An-nadhar ila wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam hayyan. Itulah yang dikatakan oleh para ahli sunnah wal jamaah bahwasanya jami'us sahabah udulun, tak kisah siapapun itu. Nah, masalahnya di dalam hadisul mursal ini, Ustaz Hilmi, di dalam hadisul mursal ini masalahnya setelah tabi'i ini kita tidak tahu siapa yang dijatuhkan. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan hadisul mursal ini dhaif, tidak boleh dipakai di dalam ihtijajul hukum. Jayyid jiddan. Imam Malik mengatakan bahwasanya hadis mursal sahihun wa yumkin istimaluhu li akhdil ahkam oleh tashdihil ahkam. Khilaf di dalam masalah ini saja, impact-nya ke dalam fikih itu ribuan Ustaz ini. Kenapa? Karena ini dari satu hadis mungkin para ulama itu bisa istinbat 1000 atau 2000 hukum. Karena itu perbezaan antara kenapa kok ini mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i, karena khilafuhum fil adillah. Wallahu a'lam, hadza huwa li arayani. Bahwasanya sabab ikhtilaful ahkam, sabab ikhtilaful madzhab wa sabab fil adillah. Dan di antara adillah ini hadisul mursal. Bahwasanya hadisul mursal hujjatun am laisa bi hujjah. Anda khilaf di sini, jalannya macam ini, Sof. Tak mungkin jumpa Anda.
Seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i khilaf di dalam halal. Mafhumil mukhalafah hujjah am laisa bi hujjah, inda Syafi'iyah hujjah bi syurut, inda Abu Hanifah laisa bi hujjah. Jalan macam ini, Sof. Ini ribuan yang kesini akan impact-nya akan ada hukum, ribuan hukum berbeza dengan orang yang kesini. Dengan itu tansyaul apa? Tansyaul madzhab. Dengan itu tansyaul madzhab. Imam Malik mengatakan bahwasanya Imam Malik lebih fleksibel di dalam hadisul mursal ini. Beliau diriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan man arsala macam ini. Man asnada faqat ahalak. Wa man arsala faqat takaffalalak. Jadi barang siapa menyebutkan hadis kepadamu, kemudian ada yang ingkito, walaupun itu bukan mursal, mungkin di ketiga ingkito, keempat ingkito, ada 2 atau 3 ingkito, jatuhnya rawi. Maknanya orang itu sudah menyerahkan hadis ini kepada Anda. Ini sudah, engkau cari sendiri. Aku sudah beri clue, engkau cari sendiri. Dan barang siapa menyebutkan kepadamu hadisul mursal, faqat takaffalalak, dia sudah jamin. Sudah tak saya sebutkan pun ini sudah benar. Yakni man arsala faqat takaffalalak. Barang siapa menyebutkan kepadamu hadisul mursal, maka dia sudah jamin bahwasanya ini adalah hadisun sahih. Maknanya ini macam lebih kuat daripada hadisun musnad. Kenapa? Karena dia sudah jamin. Karena terlampau kuat yang tidak saya sebutkan, karena orang yang terlampau kuat sampai pada tahap tidak saya sebutkan. So, tengok. Itu nadrohnya Imam Malik sudah berbeza sudah di dalam masalah ini. Imam Syafi'i secara yakni ada 2 mazhab. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak diterima mursal sama sekali kecuali 1. Marosilnya Sa'id Ibnul Musayyib. Itu diterima oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena biasanya yang dijatuhkan adalah ayah mertuanya, yaitu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah siapa? Sahabat semuanya udul, semuanya baik semua, semuanya oke semua, tak ada masalah. Ada pendapat ketiga yang mengatakan tentang hukum hadisul mursal, bahwasanya hadisul mursal ini hujjah kalau ada qoro'in. Contohnya hadis mursal ini ada syawahid. Hadis mursal tapi semua qadhi amik itu. Suf itu ada amalun nas ala hadisil mursal. Suf. Amalun nas ala syai'in yu'addi ilal quwwah usadimi. Jadi ada sebuah hadis nih ya. Hadis ini mursal, tapi semua ulama amal dengan hadis ini. Maknanya hadis ini bukan mursal, hadis ini bukan dhaif. Hadis ini apa? Kuat. Kalau hadis ini tak kuat, tak mungkin ulama itu mengamalkan semuanya. Mufti-mufti berfatwa dengan hadis ini. Suf ini finadur hadis ini maknanya. Mustahil ini mufti-mufti kibar amik hadis mursal dan mereka tahu ini hadis mursal. Pasti mereka melihat di dalam hadis ini ada kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Itulah pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya hadis mursal itu hujjah kalau ada qoro'in wa muqawiyat wa muqawiyat wa syawahid. Dan perlu diketahui di dalam beberapa mustalahat di dalam fikih suf. Amalun nas murajjih. Amalun nas murajjih hatta ala qaulil imam. Ini lebih ekstrim lagi. Imam Syafi'i ada 2 qaul. Ulama-ulama cakap yang daripada 2 qaul ini yang kuat qaul yang pertama. Tapi amalun nas ala qaul yang kedua. Tengok. Mana yang lebih kuat saat ini? Amalun nas. Amalun nas. Maknanya amalun nas murajjihun hatta ala qaulil ulama. Kenapa? Karena amalun nas ini lan yambania ala syai'in batin. Nas ini bukan manusia macam saya macam anta loh ya. Amalul ulama. Amalul ulama karena itu di dalam beberapa case kota yang berilmu, amalnya kota yang berilmu lebih dikedepankan. Karena ulama ini ketika mengamalkan sebuah hadis, maknanya dalam hadis itu ada syai'. Karena itu kan di dalam beberapa case amalu ahli tarim. Sebenarnya amalu
ahli tarim. Kenapa? Karena di dalam tarim itu ulamanya banyak. Karena itu kaulnya kuat. Karena kaul ini tawarasa alaihil ulama wa nadaru fihi wa wafaquhu. Ada semacam nau'ul ijma. Walaupun bukan ijma hakiki, tapi ada nau'ul ijma. Itulah yang dikatakan pendapat ketiga daripada hukum tentang hadisul mursal. Maka khulasohnya hadis mursal ada 3 pendapat. Yang pertama, annahu laisa bi hujjatin mutlaqan illa marwiya an Sa'id ibnul Musayyib, karena arsalahu kepada Abu Zaujatihi wa huwa Imam Abu Hurairah, wa huwa pendapatnya Imam Syafi'i. Yang kedua, annahu hujjatun mutlaqan wa huwa qaulu Imam Malik. Wal marwi di dalam marwi di dalam perkataannya, kejap ada di sini itu. Man asnada faqad ahalak wa man arsala faqad takaffalalak. Takaffal sudah ya, khalas. Idhab ayuhan nas, idhab. Itu pendapatnya Imam Malik. Adapun pendapat yang tafsil mengatakan naro. Kalau dia itu hanya mursal dia saja, lah kita tidak ambil. Tapi kalau dia mursal kemudian ada pembantu, ada steroid yang yang menguatkan mursal ini menjadi kuat, maka dikatakan kita boleh ambil hadisul mursal. Inilah hukum tentang hadis mursal. Saya ulangi lagi, hadis mursal adalah hadis yang dikatakan dari tabi'i langsung kepada Rasulullah SAW, dan kita tidak mengetahui siapa antara tabi'i dan Rasul. Dan ini mukhalifun lima alihi mandumah baikumiyah. Mandumah baikumiyah, dalam mandumahnya apa? Dikatakan apa? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa kullu gharibun ma rawa rawid faqat. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Dan mursal itu adalah yang saqata minhu sahabi. Saqata minhu sahabi. Loh, kalau yang saqat itu sahabi, mursal itu settle, tidak akan ada khilaf. Maknanya pendapatnya Baikuniyah ini jaro lais ala ghairil mu'tamad. Ala ghairil mu'tamad. Wal mu'tamad annahu ma rafa'ahu tabi'iyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai anna tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. ويخرج من هذا التعريف المتصل والموقوف والمقطوع ويدخل المعضل والمنقطع. Dan keluar daripada definisi mursal itu adalah hadis muttasil dan mauquf dan maqtu, dan masuk di dalam definisi mursal adalah mu'dhal dan munqati. Sudah ya, mu'dhal ini sudah saya jelaskan apa itu mu'dhal, yang 2 sanadnya atau lebih jatuh. Munqati salah satunya walaupun di beberapa tempat. Muttasil, mauquf, wal maqtu, semuanya ini masuk di dalam keluar daripada hadisul mursal, karena Rasul mursal dia itu kena marfu karena marafa'ahu tabi'i ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mauquf itu hanya pada sahabat dan maqtu kepada tabi'i. Dan muttasil sanadnya kena ittisal semua, sedangkan mursal salah satunya tidak ada. Wah, hukmul mursal sila. Hukmul mursal annahu dha'ifun 'inda aktsaril muhadditsin wa minhum al-imam asy-Syafi'i. Amma al-imam Malik fa innahu yani inda aktsaril muhaddisin, inda imam, yakni hadis mursal ini dhaif menurut pendapat majoriti muhaditsin, dan di antara mereka itu siapa? Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik mengatakan bahwasanya beliau mengatakan ihtijaj dengan mursal di dalam hukum dan selain hukum, yakni hukum hadis mursal maka macam hadis yang lain. Ayo, wahada huwa al-mashhur anhu wa 'anil Imam Ahmad bin Hanbal. Wa 'anil Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fi hadhil mas'alah وفي هذه المسألة خلاف بينه العلماء ليس هذا مكان بسطه. Dan di dalam masalah ini ada khilaf antara ulama, dan ini bukan tempat penjelasannya. Saya jelaskan sedikit. Saya isyaratkan ada tiga pendapat di dalam masalatul mursal. Sila misalul mursal. Misalul mursal ma rawahu Imam Malik fi al-Muwatta' an Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna shiddatal harri min fayhi jahannam al-hadith. Fa'ata'u hadha tabi'i wa qad rafa'a al-haditha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayo, coba tengok. Misalul mursal ma rawahul Imam Malik fil Muwatta'. Apa contohnya mursal? Karena Imam Malik itu ame mursal sebagai hadis,
Maka beliau ihtijaj dengan hadisul mursal di dalam muwatta'nya Imam Malik, bahwasanya beliau meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah. Atha bin Yasar ini bukan sahabat, tapi dia itu adalah tabi'i. Qala inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Bahwasanya syiddatul har min fayhi jahannam. Nah, orang yang belum pernah ke Arab, dia tak akan paham ini. Jadi Arab itu kan mempunyai 2 musim saat ilmiah. Anda sudah pernah di Jordan, tapi Jordan itu termasuk kota negara yang dingin. Anda belum pernah ke Hadramut, ke Hijaz. Itu kota-kota yang panas. Di Hadramut ada puncaknya panas. Nanti juga akan ada puncaknya dingin. Jahannam, wallahu alam, dari yang saya pahami, neraka Jahannam ini dia bukan tempat mati, dia ini makhluk hidup. Kemudian neraka Jahannam ini cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ini kesakitan. Aku terlampau panas." Dan di Jahannam neraka ada banyak ya, ada namanya neraka yang dingin. Apa namanya neraka ini dingin? Zamharir. Zamharir ini ada neraka yang dingin. Ada orang punya anak perempuan dinamakan Zamhariro. Saya tertawa saja. Zamhariro itu namanya apa? Neraka. Ada neraka yang api, ada neraka yang dingin. Loh, memang dingin itu ada, Sof. Ya kalau dingin sejuk biasa, hatta di Jordan, Sof. Anda kalau dari Malaysia, dari Indonesia, coba ke Jordan. 9 di bawah 0, 10 di bawah 0, menggigil Anda. Kawan-kawan saya daripada Turki itu 35 derajat di bawah 0. Sebagian kawan saya dari Rusia itu cakap dia pernah ziarah angkelnya dia di Siberia. Allahu Akbar. Saya dengar Siberia di movie Hollywood. Siberia, katanya di Siberia itu orang kalau nak siksa orang, ambil baldi itu guyur dengan apa? Air. Selesai sudah. Tak payah pukul, guyur dengan air sudah. Hospital, confirm hospital itu. Jahannam ini macam apa ya? Dia mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, aku ini terlampau dahsyat. Aku kena bernafas lah. Oke lah, aku izinkan bernafas 2 kali. Sekali bernafas, 2 kali bernafas. Sekali bernafas menjadi musim kemarau yang paling apa? Dahsyat. Nafas yang kedua dingin yang paling di dunia. Jadi kalau ada, Anda tak pernah tengok ya, dulu saya pernah di Jordan. Dulu sempat ke Jordan, itu panas macam tak masuk akal. Pagi subuh itu sudah 36. Tak masuk akal itu. Subuh sudah 36. Katanya kawan-kawan saya di Jordan, orang yang pernah hidup Jordan tuh, Habib, macam ini tak pernah terjadi. 36 pagi-pagi subuh. Ya ini kalau sudah siang 40, 42. Sudah di Jordan itu Anda nak cari ikon sejuk macam ini, tak ada. Semua ikonnya ikon yang apa? Yang hangat. Ikon yang hangat itu. Ikon sejuk tak ada, Tuan Hasmi. Ikonnya semua ikon yang hangat. Karena di sana itu musim dingin sekejap, musim panas sekejap saja. Jadi rata-rata Anda pakai musim dingin. Yakni ketika panas semacam itu tuh macam tak masuk akal lah. Saya teringat dari sini. Inna syiddatal har min fayhi jahannam. Dan ketika dinginnya sudah memuncak, ketahuilah itu adalah nafasnya Jahannam. Jahannam itu bernafas 2 kali. Sekali bernafas di puncak panas, sekali bernafas yang lain di puncak yang sejuk. Itulah maknanya inna syiddatal hari min fayhi jahannam al-hadis. Fa'ata'u hadza tabi'iyun wa qad rafa'al haditsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Manhalul Latif. Manhal Latif ini karangan Syekh Muhammad bin Al-Arabi juga. Cuma dia macam level kedua daripada kitab Qawaid Asasiyah. Beliau mengatakan ada mursal namanya mursalus sahabi. Mursalus sahabi. So tengok, amma mursalus sahabi wa huwa ma yarwihi ahadu sahabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan. Sahabat meriwayatkan pada Nabi. Tapi sahabat ini tak jumpa Nabi ketika kejadian itu. Paham Ustaz Hilmi ya? Apa contohnya? Kahadithil wahyi alladzi rawatu Aisyah.
Aisyah meriwayatkan tentang hadisu bid'il wahyi. Awwalu ma budi'a bihil wahyu. Wahyu pertama kali yang datang loh. Ketika itu Siti Aisyah sudah lahir kan? Rasulullah kan menikah ketika dengan Siti Aisyah kan ketika Rasulullah di mana? Di Madinah. Terus macam mana ini awwalu ma budi'al wahyi ini? Maknanya Sayyidah Aisyah amik daripada sahabat yang lain. Ada potensi sahabat amik daripada tabi'i, tabi'i amik daripada sahabat, baru amik daripada Rasul. Problemnya daripada tabi'i ini tak, memang ada potensi seperti itu, ihtimal ada, tapi sangat sedikit sekali. Karena itu mursalus sahabi makbulun indah Imam Syafi'i. Yani indaman barang bagi orang yang tidak terima mursalus sahabi makbul. Ayo. Fal jumhur ala annahu mausulun sahihun yuhtaju bihi li anna aktsara riwayatihim anis sahabah. Yani karena majority mursalus sahabi ini yang dijatuhkan adalah sahabi. Mungkin wallahu a'lam kita bisa bawa mandumah baikuniyah dalam masalah ini. Taujih ibarat baikuniyah wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Yani wa mursalun minhu, yakni minal mursal sahabiyun saqat. Yani Baikuniyah tidak menyebutkan definisi mursal, tapi menyebutkan macam daripada macam mursal. Yakni ala hadza taujihu Ustaz Hilmi sahihun. Wa huwa wallahu alam, yakni kita tak kira lah kita tak nak suudon dengan pengarang Baikuniyah, maknanya pengarang Baikuniyah salah dan kita benar, tak macam itu. Tapi kalau memang ada, dan ini bukan masalah yang pelik lah, masalah yang apa? Masalah yang ma'ruf ya, nih masalah definisi mursal itu apa? Tak mungkin Imam Baikuni, Sohibul Baikuniyah ini apa? Tersilap di situ. Kan kita kena membawa dan mentafsirkan bahwasanya yang disebutkan di dalam Nadhm Baikuni bukan definisi mursal, tapi macam daripada mursal. Atau memang Baikuniyah itu sengaja salah. Sengaja salah. Kenapa sengaja salah? Agar ada diskusi antara tolabah. Anda kalau tengok nadom-nadom yang untuk mudarasah seperti Sulam Munawwarah, fihi ghalat yani. Di dalam Zubat fihi ghalat yani, wadih ghalat yani. Kenapa? Di dalam Muqaddimah Hadramiyah wadih annahu ghalat. Qaulun dhaif yani. Kenapa? Karena agar apa? Fihi akhad warat. Untuk kitab-kitab mudarasah tidak boleh semuanya itu alal mu'tamad. Nanti akhirnya tidak ada tidak ada diskusi. Harus ada satu yang tak oke lah, 1, 2 tak oke, agar orang-orang yang pandai boleh paham, kemudian yatra alaihi akhad warat. Wallahu alam. Jadi kita kalau nak ya hadza huwa wajib alaina di dalam fahmu kutubil ulama, kita kena husnudon ila ghayatil ila husnudon ilal ghayah yani. Karena ini adalah masalah-masalah yang apa ya? Masalah-masalah yang jelas, bukan masalah-masalah yang susah. Wallahu alam. Inilah sedikit tentang hadisul mursal. Awal khilaf tentang hadisul mursal dan misal tentang hadisul mursal, dan ada lagi yang namanya mursalus sahabi. Kemudian taujih ibaratul baikuniyah ila ma huwal muhtamad. Sila hadisul muallaq. المعلق بفتح اللام المشددة مأخوذ من تعليق الجدار ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال، وهو الحديث الذي حذف منه أول الإسناد، سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر على التوالي أو لا walau ila akhirih. Al-Mu'allaq. Saya dulu ketika belajar hadisul mu'allaq ini dengan guru saya ketika saya masih pesantren di Malang di Darut Tauhid. Guru saya muridnya Syed Muhammad langsung, namanya Al-Ustaz Husain bin Abdullah Abdun ya, di Malang, di Darut Tauhid Malang. Dulu saya masih kecil lagi, macam ini. Kecil. tak macam itu. Kecil lah. Ya, ini mungkin saya ketika itu masih kelas junior high school kelas 2. Apa makna mu'allaq? Beliau tunjuk macam ini. Saya kira apa? Foto apa tuh yang digantung, namanya apa itu? Gambar-gambar itu. Hah? Frame. Saya kira frame. Bukan frame mu'allaq. Bukan frame. Mu'allaq itu tergantung. So, kalau ini frame,
tergantung semacam ini frame ya, tergantung semacam ini, dia kan tak sentuh tanah kan? Kan tak sentuh tanah. Karena itu namanya apa? Tergantung. Frame itu mu'allakun alal jidar. Di beberapa hukuman mati ada yang apa? Digantung, apa namanya itu? Gantung. Hukum gantung. Kenapa digantung? Karena kakinya tidak sentuh tanah. Inilah makna hadisul mu'allak. Hadisul mu'allak ini tidak disebutkan kakinya. Jadi sanad kan ada awal ada akhir kan. Jadi contohnya saya merawikan, saya tidak sampai ke Hilmi. Saya merawikan dari Ustadz Fatih, Anwar, Ustadz Haji Azmi, dan Hilmi. Anwar apa namanya? Fatih ini kan awal sanad. Paling awal ini Fatih, kedua Anwar, ketiga Haji Azmi. Saya tak sebutkan Fatih. Jadi hadis saya itu macam tak sentuh tanah. Awal sanad itu apa? Dijatuhkan. Saya tak mungkin langsung dari Anwar. Saya tak pernah ketemu Anwar kok. Jelas ada satu orang yang saya hapus atau lebih bahkan. Yang penting awal sanad tidak ada. Itu namanya hadisul mu'allak. Hadis yang tergantung. Kenapa? Karena sanadnya dari awal tidak ada. Sobat Jimso, belajar musola ini seronok, Sob. Jadi saya tengok musola di sini ada sikit kalaminya, ada sikit mantiki. Oh lanjut ya nih. Haula kanu manatikoh ya nih. Ya nih. Padahal ilmu hadis ini saya kira akrobul ilim ila mujarradin nakal wa riwayah ma'anahu la huwa fisul bil akal ya nih. Fisul bil akal. Ayo. Al mu'allak bi fathil lam al musyaddadah. Mu'allak. Hati-hati ya, kadang-kala orang itu nak cetak buku, dia beri harokat. Jadi tasdid di lamnya, di bawah tasdidnya jadinya mu'alik. Mu'alik. Hati-hati Tuan Azmi. Jangan Anda sekali-kali percaya dengan harokat. Kenapa? Karena yang buat harokat itu editor. Editor itu ya macam saya, macam Ustadz Hilmi, editor. Biasa, kita ini orang-orang biasa. Jangan percaya dengan itu. Ya, Anda boleh percaya, tapi jangan menjadikan apa yang ditulis oleh editor itu faisalut tafriqah bainal kufri wa zanadiqah. Jangan. Itu hanya untuk apa namanya? Istiqnas saja. Terus apa yang kena Anda jadikan tumpuan untuk membaca sebuah kalimat? Dobet ini. Bifathil lam al musyaddadah. Nah, kata-kata bifathil lam musyaddadah itu confirm yang tulis mu'alifnya. Confirm itu. Itu yang tulis bukan editornya. Paham ya? Dan itu hakada ma'ausona guru saya Syed Mustafa bin Hamid bin Smith ketika saya masih ambil degree di Aqaf. Beliau mengatakan al-ibrah bid-dobet, hadza huwa dobet. Bukan dengan harokat. Karena harokat yang tulis editor. Kadang-kala editor itu, saya pernah ada orang masuk ke salah satu office percetakan buku. Yang tulis itu tuh perempuan-perempuan tak tutup aurat. Benar itu, Sof. Tak tutup aurat. Yang ditahqiq mungkin kitabnya Imam Fulan, gitu. Benar itu, Sof. Dia tak tutup aurat, mungkin Gemini, mungkin sedang dengan boyfriendnya. Jadi jangan Anda terlampau fana dengan harokat. Anda kena tengok bagaimana cara membaca dengan dobet. Karena dobet yang tulis itu siapa? Ulama. Musannif kitab sendiri ya nih. Al mu'allak bi fathil lami musyaddadah. Mu'allak bukan mu'alik. Karena mu'alik ini apa kalau mu'alik sekarang? Komentator. Kalau ada bola-bola itu yang ini bola sekarang di sini, itu namanya mu'alik. Apa di Malaysia cakapnya? Yang biasa kalau ada bola sepak itu ada yang cakap kan, sekarang bola disalah, sekarang bola di sini, sekarang gol. Siapa itu apa cakap macam itu? Orang Indo cakapnya komentator. Nah, bahasa Arabnya mu'alik. Itu mu'alik. Makhudun min ta'liqil jidar wa nahwi. Ta'liqil jidar yang tergantung di dinding. Lima yastariqu fihi al-jami' min qatil ittisal. Kenapa dikatakan mu'allaq? Karena semua itu tidak nyambung ke bumi, tidak menyentuh ke bumi. Begitu pula hadisul
Kan terputus kan hubungan antara frame dan tanah kan terpotong. Begitu pula hubungan antara sanad awal dan sebelumnya itu ada terputus. Wa huwa al hadisul ladzi khudifa minhu awwalul isnad. Awal isnadnya dihapus. Sawaun kana al mahtufu aidan au aktsar ala tawali amma. Walaupun karena yang terputus itu satu atau lebih, mutawali atau hanya mutawali ini atau tidak. Tak kisah, kadangkala ada 10 ya. 10 dari 1 sampai 10. Satu ini tak disebutkan. Itu cukup dikatakan di sini apa? Mu'allaq. Kemudian nomor 5 juga terputus. Nomor 6 juga terputus. Ini sudah mu'allaq, mu'dhal, munqati pula. Semacam itu. Dikatakan dia itu munqati karena umum. Setiap ada inqita' dinamakan dia itu munqati. Kalau inqita'nya itu tawali, 2 atau lebih dikatakan dia itu apa? Mu'dhal. Tapi kalau yang kena itu awal dikatakan dia itu mu'allaq. Fatta'liq nau'un min anwa'il inqita'. Hakada. Akhas minal inqita'. Jayyid. Au aktsar ala tawali walau ila akhirih. Dari 1 sampai 10 sanad semuanya dihapus langsung. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisun marfu'un. Marfu' karena dinisbatkan pada Nabi. Mu'dhal confirm dia mu'dhal. Munqati confirm dia munqati. Dan juga apa? Mu'allaq. Sahih, dhaif atau tak, itu perkara yang kedua. Tapi kalau dia munqati, biasanya dia itu apa? Dhaif. Biasanya dia itu berbeza nanti kalau yang mu'allaqkan itu Imam Bukhari. Ada kalamnya sendiri karena yang mu'allaq bukan Imam Fatih atau Imam Anwar, itu tak di mu'allaq pun dia dhaif. Berbeza dengan mu'allaqnya Imam Bukhari fihi kalam alaih, karena ini bukan orang biasa yang mu'allaqkan. Ayo. Misaluhu an yaqula ar-rawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala Abu Hurairah au qala Zuhri hakadha bila sanad. Contohnya seperti rawi itu mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini misal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya mu'allaq itu mungkin dia itu marfu' satilmi. Dan mu'allaq itu mungkin dia itu mauquf karena itu qala Abu Hurairah. Hadisun mauquf karena akhirnya kepada sahabat. Dan kadang dia itu maqtu karena akhirnya kepada tabi'i. Au qala Zuhri hakadha. Bila sanadin ma'a anna bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi wa tabi'i aktsar min rawin. Kadang antara dia dan tabi'i itu lebih daripada satu. Dia dan Rasul dan sahabat juga lebih daripada satu. Idkhulu fi hadza ta'rif kullu ma lam yakun muttasilan wa yakhrujul muttasil. Setiap hadis yang tidak disyaratkan ittisal seperti mauquf dan maqtu. Dan marfu, terus mu'dhal, apalagi mu'dhal, mursal, sama mursal, terus munqati tidak boleh masuk dalam definisi apa? Mu'allaq. Adapun hadis-hadis yang dikatakan dia itu kena syaratnya itu ittisalus sanad, dari aspek ittisalus sanad dia tidak bisa masuk ke dalam definisi apa? Mu'allaq. Hukmuhu annahu dhaifun lil jahli bihalil mahdhuf minas sanad. Dia dhaif. Jelas dia itu dhaif. Kenapa? Karena sanadnya yang jatuh itu siapa? Kita tidak tahu. Yang tidak disebutkan daripada yang pertama dan kedua, ketiga ini siapa? Daripada 10 sanad, 1 saja disebutkan, yang nomor 1. Jadi langsung 2, 3, 4 semua. Nomor 2 sampai 10 saya sebutkan. Nomor 1 tidak saya sebutkan. Itu sudah apa namanya? Itu sudah problem. Kenapa? Karena yang nomor 1 ini mungkin dia itu thiqah, mungkin dia itu tidak thiqah. Di dalam Islam kita tidak boleh ambil hukum itu dengan apa itu namanya? Kalau bahasa Arabnya itu ya nasib. Undian. Kita tidak bisa ambil hukum dengan undian. Ya sudah, coba saja. Bismillah insyaallah thiqah. Macam itu. Bismillah insyaallah thiqah. Insyaallah thiqah. Anda tak sebutkan yang selain thiqah itu insyaallah thiqah dan insyaallah juga tak thiqah. Macam itu, paham ya? Ada satu orang Indonesia itu cakap wallahu a'lam bisawab. Oh iya, bil khotok juga Allah itu a'lam. Bukan hanya apa?
Bukan hanya iya memang, tapi ta'aduban kita hanya mengatakan wallahu a'lamu bis-shawabi wal bisawab saja, tak ada wabil khotok, tak ada. Nah, Allah hanya tahu yang benar ya nih, tak tahu yang salah. Semua Allah Ta'ala. Hukmuhu annahu dha'ifun lil jahli bihalil mahdhuf minas sanad. So ini wallahu alam, ini indah jumhur muhaddisin ya nih. Dhahir qaulnya Imam Malik seperti yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Manharul Latif, ketika beliau mengatakan man asnada faqat ahala, yang menyebutkan sanad silahkan Anda teliti sendiri. Maknanya Anda tengok semua sanad, mungkin ada yang mungqati, mungkin ada yang dhaif, faqat ahala, dia sudah transfer. Ya ini engkau yang urus. Jadi belum tentu itu adalah dhaif. Engkau kena urus lah. Kalau engkau memang tak boleh urus pasal hadis ini dan engkau tidak tahu siapa yang jatuh ini, maknanya itu dhaif. Wallahu a'lam. Ayo, musalsal. Al-musalsalu min at-tasalsuli wa huwa lughatan. Ini musalsal ini banyak ini. Ini para habaib senang. Para habaib apa? Senang musalsal ini. Saya tengok para muhadis, orang-orang yang datang kepada muhadis yang di Mekah ini sering-sering buat musalsal ini. Apa sih musalsal itu? Musalsal itu adalah hadis yang ada hal khasnya. Ada hal khasnya. Jadi contohnya Rasul ketika cakap kepada orang nanti akan ada, ya Mu'ad inni uhibbak fakul dubura kulli shalah. Nanti Mu'ad meriwayatkan kepada Fatih sa'awahnya. Mu'ad bin Jabal akan cakap ke Fatih, ya Fatih inni uhibbak. Padahal ini uhibbak ini perkataannya Rasul kepada Mu'ad bin Jabal, tapi tayammunan dengan kata-kata Rasul dia mengatakan kepada perawinya, ya Fatih ini uhibbak. Nanti Fatih meriwayatkan kepada Anwar, ya Anwar ini uhibbak. Semacam itu. Hal kata-kata uhibbak ini fidakhal fil hadi. Kan masalahnya kan hanya fakul dubura kulli shalah, yang umum untuk semua orang kan hanya wirid setelah sholat. Adapun mahabbatun Nabi itu hanya untuk Mu'ad bin Jabal. Tapi Mu'ad bin Jabal belum tentu sayang kepada Anda. Belum tentu sayang kepada Anda. Itu namanya apa? Musalsal. Jadi ada namanya musalsal bil musyabakah. Jadi setiap ambil hadis di apa? Musyabakah semacam ini. Para habaib tak terlampau suka musyabah seperti ini karena dibilang bisa menolak doa. Jadi mereka kalau tasbih seperti ini. Itu ketika tahlil asofi tak buat macam ini, para habaib seperti itu. Ada musalsal bil musyabakah. Itu kalau tengok kondisi terjadi periwayatan hadis, wallahu alam ada orang itu cerita tak tahu benar apa tak. Syekh Yasin Fadani diriwayatkan beliau itu suka shisha, tak tahu benar apa tak ini. Katanya beliau punya musalsal bisisa ya. Bisisa ya. Jadi ketika merawatkan menggunakan sisa. Wallah tak tahu ini saya tanya benar apa tak. Mungkin kalau ada yang tahu daripada tolabah memberitahu saya ya. Itulah yang namanya tasalsul. Ketika saya membaca kitabnya Muhammad bin Idrus, Idrus bin Umar Al-Habsyi, di terjemah syekhnya beliau Abdullah bin Husain bin Fiqih. Abdullah bin Fiqih itu menyebutkan banyak sekali musalsal yang para habaib itu mempunyai musalsal fuqaha, musalsal muha, banyak sekali musalsal talbis ilbasul khirqah sufiyah. Belum pernah ilbas talbis ya. Habib itu punya banyak sekali talbis. Jadi kain-kainnya Faqih Muqaddam, kain-kainnya Imam Haddad. Saya pernah satu kainnya Imam Hamid bin Umar Hamid yang dibawa oleh Munsib Ba'alawi. Disuruh pakai tabarukan. Saya juga pernah pakai jubahnya Habib Abu Bakar Segaf Sahibul Gresik. Beliau masih ada jubahnya, ada sorbannya, tabarukan. Karena fi dalil ala hadatsuf. Ketika siapa? Nabi Yusuf
idhab bi komisi hadza fa'alki. Ada tentang ke ayahnya ke Nabi Yakub. Itu yang namanya musalsal. Ada musalsal itu tengok Ustaz Hilmi, tengok kejadian hadisnya. Paham ya? Kejadian hadisnya. Kadangkala tengok sifat orangnya. Jadi ada musalsal fuqaha. Ada musalsal apa lagi? Banyak sekali ini kejap. Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki ini punya contoh banyak sekali pasal apa? Pasal hadisul musalsal. Habaib ini saya tengok dengan hadis musalsal ini senang dia. Karena ada semacam takwiyatus sanad. Ada semacam takwiyatus sanad di dalam di dalam musalsal, sufada musalsal. Kadangkala musalsal itu fi ahwalir ruwah qauliyah. Di dalam ahwalir ruwah apa? Qauliyah. Dalam perkataannya. Faqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz inni uhibbuk. Fakul dubura kulli salat duburi yani khalfa wara'a kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Subhanallah. Habaib setiap habis sholat pasti baca ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Fa inna kulla wahidatin min ruwati hadzal hadis yaqulu liman ba'dahu ya fulan inni uhibbuka. Inni uhibbuka. Ada lagi min ahwalir ruwah al-fi'liyah ke hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu syabbaka biyadi Abul Qasim. Abi Hurairah cakap, Rasul ketika meriwayatkan hadis ini kepada saya, syabbaka, buat macam ini. Nanti Abu Hurairah juga apa? Syabbak. Nanti terus macam itu sampai terakhirnya. Saya pernah tengok itu ketika saya di Mekah. Kata silap di tempatnya Syekh Ahmad Al-Maliki, semuanya tabarruk dengan tasbih. Macam ada tasbih tasalsul sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tengok para habaib itu suka sekali. Rata-rata dari mereka itu saya pernah dapat sanad membaca muqaddimah muhadzab sampai kepada mu'alifnya dengan riwayat guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf yakni membaca saja. Itu namanya sanad. Wallahu a'lam, mutakalimin tak terlampau ihtimam dengan sanad ini, tak terlampau ihtimam. Kenapa? Karena mutakalimin ini apa ya? Tolak ukur mereka itu faham. Kalau Anda boleh faham tanpa ada sanad fabihawa nikmat. Karena itu wallahu a'lam ada orang jumpa ke Syekh Said, saya nak minta sanad Anda dalam ilmu kalam. Tertawa Syekh Said. Tak ada guna, engkau saya beri sanad saya pun kalau engkau tak faham. Tak akan ada guna ilmu kalam itu. Engkau kena faham dan engkau kena bangun kembali adillah itu di dalam diri Anda. Tidak cukup hanya engkau baca dan engkau faham. Harus kefahaman itu engkau letakkan di dalam dada Anda. Dimanapun Anda ada, pemahaman itu akan ada. Bukan, macam iya Imam Ghazali sudah bahas ini di dalam. Memang Imam Ghazali sudah baca. Engkau hafal apa tidak? Engkau faham apa tidak? Itu ilmu kalam. Bukan maknanya mereka tak punya sanad ya. Mereka tak terlampau Mereka tak terlampau mengejar-ngejar sanad sampai Saya jumpa beberapa orang, saya nak pergi ke negeri fulan, kenapa? Nak ambil sanad. Ada macam itu, Saya bilang, kenapa kau nak ambil sanad? Yang saya tahu ulama itu bepergian nak ambil ilmu, bukan nak ambil sanad. Mutakalimin tak terlampau ihtimam bisa anil sanad ini. Walaupun mereka punya sanad, saya cakap. Saya tak pernah sebutkan sanad saya. Cuma kalau saya sebutkan nanti Anda terkejut. Nanti Anda terkejut. Habaib hal-hal semacam ini sangat suka sekali. Karena menandakan bahwasanya ilmu kami ini kami dapatkan bukan bim salah bim abrakadabra. Tak macam itu, tapi kami mendapatkan ini syekhon an syekhin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semacam itu. Anda kalau tengok di dalam kitab-kitabnya para habaib tentang biografi seperti Iqdul Yawaqid Jauhariyah, yakni saya baca ketika saya kan mengajar Matlabul Iqad ya, saya membaca biografinya Abdullah bin Zubair di situ.
yakni mungkin sepertiganya hanya sanad. Hanya sanad. Wallahu alam, yakni sanad di dalam beberapa hal muhim jiddan. Tapi inkibab ala hadza, yakni ana la ahtam ila sanad. Yani sekiranya kalau nak belajar kitab, sanadmu dari siapa? Paham ya? Kalau tak ada sanadnya tak nak belajar. Saya kira itu adalah fihi nau'un minat ta'limiyah, yani. Fihi nau'un minat makna taklimiyah adalah yaitu ada semacam manhaj, saya tak akan cakap kecuali dengan guru saya dengan guru saya. Terus macam itu sampai gayanya pun dia tiru. Wallahi hadza la nabiyyun mursal wala kitabun munzal, seperti itu. Ada nu' min ta'limiyah, dan ta'limiyah itu batil, yakni akan yu'ati semuanya taklid, wa hadza laisa mahmudan, yani. Kan tapi ada beberapa hal yang basic ini kena Anda talaki, kemudian yang lainnya Anda bisa advance, karena Anda bisa kembangkan dengan sendiri. Tasalsul itu lebih khusus daripada mujarradus sanad, Ustaz ini. Akan tetapi dia adalah sanad plus halatun muayyanah fi hadhihi sanad. Kadangkala di dalam perbuatannya, perkataannya, kadangkala di dalam perbuatannya, dan kadangkala di dalam ausofit tahammul. Sami'tu. Jadi semuanya sami'tu macam itu. Kadangkala ra'aitu. Kadangkala fi zamanir riwayah. Jadi tidak diriwayatkan kecuali tengah malam, kecuali musim dingin. Itu namanya amusalsal fi zamanir riwayah. Ada yang bilang ada musalsal yaumal aid. Musalsal yaumal maknanya hadis ini tidak diriwayatkan kecuali pada hari. Jadi hari Id Anda tak boleh makan lemang, Ustaz. Tuan Haji Azmi kena meriwayatkan apa? Hadis ini. Kadang-kala fi makani riwayah. Ada hadis yang diriwayatkan musalsal fil multazam. Fil multazam, tempat yang paling mustajabud doa. Dan ada para habaib itu senang ada musalsal di dalam ausofir rawi. Jadi perawinya ini hanya fuqaha. Itu sering ini, yakni rawahu faqihun an faqihin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musalsalul, saya tak tahu, saya nak tanya dengan saya ada kak musalsal mutakalimin, ya? Saya tak kira ada, wallahu alam, ya. Saya tak kira ada. Tapi mungkin saya boleh tanya, ya, apakah ada musalsal yang diriwayatkan hanya untuk siapa namanya? Mutakalimin, ya, mutakalimin. Ada juga musalsalun nuha. Wallah, nanti boleh saya bila-bila boleh saya fotokopikan. Saya fotokan beberapa hadis musalsal yang diriwayatkan oleh para habaib, yang biasanya mereka berikan ketika di dalam ijazah khosoh atau ijazah ammah. Wallahu a'lam. Ayo. Wali tasalsul al-musalsal, sila. Al-musalsal min at-tasalsul wa huwa lughatan at-tatabu' wa istilahan huwa hadisul ladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidin ala halatin wahidah aw sifatin wahidah. Yang mana rijalnya itu satu persatu di dalam satu satu keadaan dan satu sifat. Dan ada beberapa macam daripada tasalsul. Faminha, aywa. Faminha an yakuna fi ahwali ruwati al-qawliyah. Kaqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Faqul dubura kulli salatin, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Fa inna kulla wahidin min ruwati hadzal hadits yaqulu liman ba'dahu, "Ya fulan, inni uhibbuka." Inni uhibbuka, ya, ini ada semacam apa? Tasalsul ala halatin wahidah. Aywa. Faqul wa yusamma al-musalsal bil mahabbah. Namanya musalsal bil mahabbah. Ayo sila. Fi ahwali ruwati fi'liyah ka hadits Abi Hurairah, shabbaka bi yadi Abu Qasim wa qala khalaqallahu al-ardha yawm as-sabti. Hadha huwa ahwali ruwatil fi'liyah. Ruwahnya bil fi'liyah. Contohnya apa? Ka hadits Abi Hurairah, shabbaka bi yadi Abu Qasim. Shabbaka ini macam ini. Ketika meriwayatkan Rasul buat macam ini kepada Abi Hurairah, ya Abi Hurairah, khalaqallahu al-ardha yawm as-sabt. Allah menciptakan bumi hari Sabtu. Fa inna kulla rawin, aywa. Fa inna kulla rawin min ruwatihi yushabbiku yadahu bi yadi rawi anhu. Wa yaqulu lahu shabbaka fulanun bi yadi wa qala hakadha, wa yusamma al-musalsal bil mushabakah.
Namanya musalsal fil musyabakah. Saya pernah tengok sendiri musalsal fil musyabakah ini. Fi awsafit tahammul kasama aywa. فيقول كل راو سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخره وهكذا. Aywa, wa fi zamanir riwayah كالمسلسل بيوم العيد. sama ya, ini musalsal sami itu an fulan sami itu atau hadis fi zamanir riwayah tidak diriwayatkan kecuali pada hari fi makanir riwayah kalau musalsal bi ijabati doa indal multazam wa nahwi dzalik. Musalsal di satu tempat seperti tidak merawikan kecuali di multazam. Wa faidatul musalsal istimaluhu ala mazidit tabat min ar-rubah. Kalau ada musalsal maknanya ada ziyadatul tabat, maknanya di sini ada apa ya? Karena adanya keadaan musyabakah menunjukkan bahwasanya ini memang benar-benar terjadi. Akan tetapi dibilang halahnya musalsal ini layak lumin makol. Pasti ada kritikan di situ yang tak benar lah, yang dhaif lah. Ayo, sila. حكمه المسلسلات قلما تسلم من ضعف. Qallama taslam min du'fin fit tasalsul, yakni sikit yang selamat daripada ausofnya, yakni musyabakahnya atau mahabbahnya, bukan di dalam aslul matannya. Paham ya? Matannya mungkin benar, banyak benarnya, tapi sifatnya itu musyabakah, ini uhibbuk, itu banyak yang tak benar. Ayo. لا في أصل المتن أما أصل المتن فقد يكون صحيحا ولكن صفة تسلسل إسناده قد يكون فيها مقال. Adapun sifat tasalsulnya mungkin dia itu ada maqal. Al-gharib sila. Al-gharib lughatan al-munfaridu an watani. Ada yakni al-gharib ini apa? Orang yang perantau. Asing. Ngecam saya ini gharib. Karena saya di Malaysia, saya bukan di tempat di rumah saya. Saya namanya apa? Gharib atau mughtarib. Ayo. Istilahan huwa man farada bi riwayatihi rawin. Apa sih gharib itu secara hadis? Gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan hanya satu orang saja. Tidak ada orang yang meriwayatkan. Paham ya? Jadi dari semua orang yang meriwayatkan hadis itu hanya Fatih saja. Yang lainnya mana? Tak ada. Ya, tak tahu. Fatih ini macam pelik dia. Hadis ini hanya dia saja yang meriwayatkan. Maknanya hadza haditsun gharib. Contohnya ada 4 orang. Saya cakap perkataan. 3 ini tak ingat, hanya Anda yang ingat. Pelik kan? Pelik kan? Tapi hadis itu namanya hadisun gharib. Di antara asbab gharib ini belum tentu dhaif ya. Cuma di dalam usul fikih dan di dalam dhaif hadis, kalau ada perkara yang seharusnya diriwayatkan orang banyak, sedangkan yang meriwayatkan itu hanya satu, ketahuilah hadis itu ada problem. Hadis itu ada problem, confirm itu. Di dalam fikih, di dalam perdebatan fikih muqarron antara Syafi'iyah dan Hanafiyah ini sering dipakai. Tak mungkin lah ini hukum ini ada. Tak mungkin. Kenapa? Kalau memang hukum ini ada, pasti sahabat ini cakap semua. Ini bukan hukum yang apa? Bukan hukum yang mudah, tapi sahabat diam dan yang melakukan hanya 1, 2. Nabi cakap depannya 1000 orang. Yang cakap pasal itu hanya 2 orang. Pelik kan? Hah? Pelik apa tak itu? Pelik lah. Macam ada presiden cakap di televisi atau siaran. Esok PKP semuanya settle semua. Yang meriwayatkan hanya 2 orang. Percaya entah? Tak mungkin lah ya nih. Dari semua orang Malaysia 20 juta. Semua tak meriwayatkan itu. Hanya Anda yang meriwayatkan. Ada sesuatu yang salah. Maknanya Anda salah dengar itu. Mungkin Anda mengantuk kah? Anda mungkin tak ada fokus. Perkara yang seharusnya dinukil oleh banyak orang dan hanya dinukil oleh 1 orang atau 2 orang, maknanya hadis ini apa? Problem. Gharib ini belum tentu problem. So. Gharib ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Ayo. Atau ada hadis yang hadis ini semua diriwayatkan, cuma Fatih ini menambah 1. Ada satu lafaz. Saya ayo. Dinamakan gharib itu karena perawinya ini sendiri, seperti
gharib, perantau yang dia itu menyendiri daripada kotanya, daripada negaranya. Ayo. أقسامه وهو قسمان. الأول الفرد المطلق وهو أن ينفرد الراوي بالحديث من جميع الرواة. Dibilang ada gharib itu ada dua. Yang pertama adalah al-fardul mutlak. Fardul mutlak ini contohnya memang tidak ada yang merawikan kecuali satu ini saja. Daripada segala sahabat hanya satu ini. Contohnya apa, Aywa? Misaluhu hadis al-wala'u Lohmatun, kaluhmatin nasab. Wala itu adalah kalau saya memerdekakan hamba saya, maka akan ada hubungan antara saya dan ex hamba saya macam hubungan keluarga, Ustaz Hilmi. Maknanya kalau dia kerja, kaya, dan dia mati, dan tidak ada sanak keluarga, yang mewarisi hartanya adalah saya. Macam saya mewarisi harta ayah saya dan harta keluarga saya. Seperti saya tidak boleh menjual kerabat saya kepada orang lain. Sudahlah, saya jual hubungan keluarga saya dengan abang saya kepada Anda. Bisa tak begitu? Jadi, Anda bayar uang ke saya 10.000 ringgit, Anda menjadi adik abang saya. Kan tidak bisa kan macam itu kan? Hubungan keluarga kan tidak bisa dijual. Begitu pula, hubungan antara sayyid dan hamba saya tidak bisa dijual. Karena itu kan, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. La yuba'u wala yurab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. Tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar dan Ibnu Umar. Ayo. الثاني الفرد النسبي وهو ما كان مقيدا بكونه انفرد به الثقة. Ya, ini fardun nisbi ini kita tengok dari aspek mana. Dia itu munfarid daripada satu aspek. Kadangkala dari aspek hadisnya diriwayatkan oleh Fatih, Anwar, Haji Azmi, dan Hilmi. Tapi yang thikoh hanya Haji Azmi saja. Yang lainnya ini dhaif. Dibilang tafarroda bihi thikoh. Hadis ini diriwayatkan oleh dhaif semua. Tapi yang thikoh hanya Haji Azmi. Tapi ini fardun tapi nisbi. Binisbah li thikoh fakot. Atau semuanya mengatakan Habib Ali mengajar hari apa ini? Senin. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin di Bangi. Loh, kok ada di Banginya? Paham ya? Semua cakap hari Senin. Kenapa Anda kok hari Senin di Bangi? Lafaz kata di Bangi itu infarod tabihi. Itu namanya apa? Fardun nisbi. Ayo. ويقال فيه لم يروه ثقة إلا فلان أو مقيدا. Dan bikaunihi infaroda bihi rawi an syekhi. Yani daripada murid saya ada 10. Tapi yang meriwayatkan hadis ini hanya satu orang. Yang 9 mana? Tidak meriwayatkan. Namanya hadza infarada bihi fulanun an syekhi. Itu. Ayo. ويقال انفرد به فلان عن شيخه فلان أو مقيدا بكونه انفرد به عن أهل بلد. Atau ahli balad ya. Yang meriwayatkan hadis ini daripada keramat hanya Haji Azmi. Loh, yang keramat yang lain mana? Tak ada, hanya Haji Azmi saja. Yani infarada Haji Azmi biriwayatil hadis daripada ahli keramat. Ayo. ويقال انفرد به من أهل المدينة فلان. حكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وهو الغالب. Gharib ini mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin ghalib. Mungkin dhaif. Tapi majority hadis gharib itu biasanya dhaif. Biasanya dhaif. Karena gharib ya nih. Gharib, betul gharib aneh. Dia itu aneh ya nih. Masa hadis semacam ini hanya satu? Macam tak masuk akal lah. Tak masuk akal itu. Tapi subhanallah ada, ihtimalnya ada. Karena ihtimal ada, majoritinya dhaif. Aziz, kalau gharib itu satu, aziz itu dua. Aziz itu secara bahasa maknanya mulia atau kuat. Wa kullun minhuma muhtamal yani. Aziz dia kuat karena itu dia mulia. Hadis aziz adalah yang meriwayatkan adalah dua orang. Fatih an fulan, kemudian Anwar an fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang. Ketika hadis diriwayatkan oleh dua orang, hadis ini apa? Aziz, kuat. Satu, gharib. Dua, aziz. Tiga namanya apa? Tiga atau lebih namanya masyhur atau mustafid sama. Ayo, silakan.
العزيز هو من فرد بروايته اثنان في طبقة من طبقاته Walau ba'dal itsnaini jamun. So tengok. Tobakohnya tabi'i contohnya yang meriwayatkan hanya Fatih dan Anwar. Setelahnya 10, 16, tak apa-apa, tapi ada 2 saja dalam satu tobakoh, itu namanya apa? Aziz. Ayo. حكمه إما الصحة وإما الحسن وإما الضعف مثاله حديث الشيخين لا يؤمن Kata-kata أحدكم Syaikhain di sini maknanya Bukhari dan Muslim. Ayo. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Dibilang hadis Syaikhain tidak akan berimannya, tidak sempurna iman kalian sampai aku itu menjadi orang yang paling kalian cintai daripada ayah, anak dan semua manusia. Rawahu Anas wa anhu Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Amik daripada Anas Sahabi ini siapa? Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib, 2 Suf. Itu namanya hadisun aziz. Masyhur yang diriwayatkan 3 ataupun lebih selama tidak sampai derajat apa? Tawatur. Tidak sampai derajat tawatur. Muhadisin biasanya juga cakap mengistilahkan masyhur ini dengan nama apa? Mustafil. Biasanya dikatakan kalau masyhur ini salah satu daripada tobakohnya, tobakoh tabi'i ada 3. Mustafid itu awalnya dan akhirnya banyak, tapi tengah-tengahnya sedikit. 3-nya awalnya 10, nomor 2 3, nomor 3 banyak. Tobakoh yang pertama banyak, tobakoh yang kedua sedikit, tobakoh yang ketiga banyak. Itu namanya mustafid. Kalau semuanya dari awal 3 atau 4 atau 3 4, itu namanya masyhur. Kalau semuanya banyak namanya apa? Mutawatir. Seperti itu. Tapi majoriti ulama mengatakan masyhur dan mustafid sama. Tak ada beza. Sebagian membezakan kalau masyhur itu min awalihi ila akhirihi 3 4. Tapi mustafid awalnya banyak, akhirnya banyak. Tengah-tengahnya sedikit. Ayo, silakan. المشهور هو ما رواه 3 فأكثر ولو في طبقة من طبقاته ولو رواه بعد 3 جمع. Walaupun diriwayatkan setelah 3 itu banyak. Jadi sahabat 1 contohnya, tapi ini 3. Setelah 3 10, tetap ini hadisun apa? Masyhur. Tetap ini hadisun masyhur. Contohnya apa? Hadisu innallaha la yakbitul ilma intizaan. Mau dari hadis ini Allah itu tidak ambil ilmu itu langsung akan, tetapi ambil ilmu dengan ambil ulamanya. Semakin ulamanya mati, ilmu itu akan semakin sedikit. Hukmuhu as-sihhah awil hasanu awil husnu awil. Saya kira sampai sini dulu Ustaz Hilmi, karena kita akan masuk hadisul mutawatir. Mutawatir sedikit ada kalam, karena mutawatir ini saya kira wallahu alam, selain dia itu maslak, selain dia itu nama hadis, dia itu juga maslakun akli. Dan subhanallah mutakalimin takallamu ala hadza yani. Dan biasanya dibahas masalah ini fil usul fikih. Wa Imam Razi di dalam Arba'in Usuluddin takallama ala usulit tawatur ya. Ala usulit tawatur. Fatawatur usulun islami. Bal huwa salah satu sebab yang khas untuk Islam, yang hanya ada di Islam wa tawarrahul Islam. Itu namanya tawatur. Wa tawatur itu hujjatun adiyah wa insyaallah sanatakallam aktsar min di al-muta'alliq kalam aksaran muta'alliq fi tawatur fil liqa'il ati, dalam pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan lebih detail lagi masalah tawatur. Kita akhiri sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.